Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikra Aulia dengan nomor presensi 19. Saya akan membahas tentang materi sistematis penulisan karya tulis ilmiah berupa makalah dan artikel dengan dosen pengampu yaitu Ibu Lili Mulyani MPD. Baiklah, sebelum itu kita akan membahas tentang pengertian makalah terlebih dahulu. Makalah ini menurut beberapa ahli, ada yang menurut KBBI terbagi menjadi dua, yaitu makalah adalah tulisan resmi tentang suatu hal pokok dipakai untuk publikasi dan disidangkan serta sering disusun dan diterbitkan. Kemudian ada makalah adalah karya tulis pelajar atau mahasiswa untuk memberikan laporan dalam rangka pelaksanaan tugas kampus ataupun sekolah. Kemudian ada menurut WJS atau Power Wadarnita mengatakan makalah itu adalah uraian tertulis yang membahas masalah tertentu. Dari masalah tersebut diperoleh pembahasan dan penjelasan lebih lanjut. Kemudian ada menurut Panuti Subjiman mengatakan makalah itu adalah karangan prosa yang bukan rekaan, karena makalah itu akan dipublikasikan di majalah atau biasa juga dalam bentuk buku antropologi. Kemudian itu kan menurut beberapa ahli. Jadi makalah itu adalah sebuah karya tulis yang membahas topik yang tercakup pada ruang lingkup pengetahuan dengan rujukan pada pemikiran terhadap suatu topik masalah dan berdasarkan pada hasil kajian penelitian. Kemudian jenis-jenis makalah. Makalah itu terbagi menjadi ada deduktif. Deduktif itu didasarkan pada kajian teoritis yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian ada induktif. Induktif itu adalah ditulis berdasarkan data empiris dan sifatnya itu objektif. Kemudian ada campuran, yaitu kajian teoritis dan juga data empiris. Baiklah, kita akan masuk dalam struktur penulisan makalah. Makalah itu terbagi menjadi cover, kata pengantar, daftar isi, kemudian ada bab 1 pendahuluan, kemudian ada bab 2 pembahasan, kemudian ada bab 3 penutupan, kemudian ada daftar pustaka. Baiklah, selanjut itu kita akan membahas tentang artikel. Artikel itu adalah suatu rangkaian atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta dan opini untuk dipublikasikan di media, baik itu dicetak atau media online atau media sosial. Kemudian tujuan penulisan artikel itu adalah menyampaikan suatu gagasan yang memuat data dan fakta yang mendidik dan juga menjadi sarana hiburan bagi pembaca. Jenis-jenis artikel. Jenis-jenis artikel ini terbagi menjadi ada artikel praktis atau disebut juga naratif, interatif, dan tersusun. Kemudian ada artikel ringan atau artikel tuh yang menghibur pembaca. Kemudian ada artikel opini atau disebut juga dengan artikel dengan data pendukung. Kemudian ada artikel analisis ahli gitu, atau disebut juga dengan artikel ilmiah. Kemudian ada struktur penulisan artikel. Yang pertama ada judul dan nama pelaksanaan. Kemudian ada urutan materi yang kalau urutan materi ini ada beberapa, seperti ada abstrak, ada pendahuluan, ada metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran. Selanjutnya ada daftar pustaka, dan yang terakhir ada lampiran. Selanjutnya ada perbedaan antara makalah dan artikel. Kalau makalah tuh memiliki susunan bab atau bagian, kemudian isinya tuh lebih panjang dan lebih rinci, kemudian menggunakan bahasa yang formal atau bahasa yang baku. Yang selanjutnya ada data atau isinya wajib mengacu pada sumber yang relevan, dan selanjutnya ada sistematis buku. Kemudian ada artikel. Kalau artikel tuh tidak tersusun dari bab, isinya tuh lebih ringkas. Kemudian bahasa yang digunakan tuh bisa digunakan lebih komunikatif. Kemudian boleh berisi opini atau sumber tertentu yang didapat oleh penulis. Kemudian tidak ada sistematis buku.
Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.